Ya Habibi ya Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan manakala kita ketahui segala aqaid yang terkandung di dalam makna la ilaha illallah, maka sebab itulah diterimakan Islam orang kafir dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enam 10 lagi akan datang sebutnya. Maka mengucap dua kalimat syahadat ini menempati ia ikrar akan sifat 20 yang wajib bagi Allah, dan menempati ia menafikan segala lawanannya yang mustahil 20 itu, dan mengharuskan barang yang harus baginya. Dan jikalau ia ada tahu akan jalan masuknya di bawah kalimat itu sekalipun, karena ujar sidin makna bagi lafaz itu melazimkan akan segala perkara yang tersebut itu. Demikian lagi pada makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu masuk pula 16 akidah di bawahnya, seperti kata muslimin wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah fayadkhulu bihil iman bi sayyidil anbiya wal malaikah alaihi wassalatu wassalam wal kutubus samawiyah wa yawmil akhir, li'annahu alaihi wassalatu wassalam ja'a bitasdiqi dzalika. Jadi menjadi sidin, adapun kata kita la ilaha illallah itu maka masuk di dalam barang yang telah lalu sebutnya. Adapun kata kita Muhammadur Rasulullah maka masuk di dalamnya beriman dengan sekalian anbiya dan malaikat alaihi wassalatu wassalam, dan sekalian kitab yang turun dari langit, dan beriman lawan hari kiamat. Karena bahwasanya Nabi alaihi wassalatu wassalam datang ia membenarkan yang demikian itu sekaliannya. Inilah 4, dan lagi akan datang yang wajib bagi Rasul itu 3 dan harus 1, jadi 4 pula, dan dihimpunkan dengan 4 dahulu itu jadi 8, dan 8 lawanannya 8 pula jadi 16. Inilah yang masuk di bawah makna Muhammadur Rasulullah. Maka kata musannif fayadkhulu fil iman, bermula makna iman itu tasdik hati dengan demikian itu, dan tiada tersembunyi bahwa yang demikian itu lebih atas maksud daripada menyatakan termasuk aqaid yang tersebut pada barang telah lalu di bawah. Demikian yang dimaksud pada hakikat itu. Lalu jasidin hingga akhirnya, dan tiada syak bahwa membenarkan penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bahwasanya Rasulullah dengan sebab barang yang menunjukkan atasnya oleh mukjizatnya yang tiada dapat kita hindarkan dia itu, melazimkan ia membenarkan dengan tiap-tiap
satu riwayat bahwa mereka itu sakati 2 aksa 4.000, 24.000. Pada satu riwayat 2.000 dan 200.000, dan pada satu riwayat 1.000 dan 400.000 dan 24.000. Dan bermula kaum yang sahih menahankan daripada mahika. Nah ini yang paling sahih sudah, menahan daripada mahika akan berapa bilangan mereka itu para nabi, karena bahwasanya terkadang membawa hadis tentang nubuah bagi orang yang tiada nabi. Namun yang dijumlahkan itu bisa menetapkan orang yang ada nabi jadi nabi. Artinya ibarat yang paling saya menahan diri tawakuf saja. Atau menafikan nubuat daripada orang yang ia adalah nabi. Nah maka menjadi rasul daripada sekalian mereka itu 313 orang, kata setengah 14 orang, kata setengah 15 orang, seperti barang yang telah lalu sebelumnya. Maka wajib atas kita beriman dengan bahwa bagi Allah beberapa anbiya atas jalan ijma global saja, melainkan 25 yang tersebut Al-Quran, maka wajib mengenal mereka itu atas jalan tafsir akan nama mereka itu yang tersebut di dalam ayat tilka hujjatuna, ya kan? Jadi dalam 18 dan 7 lagi di dalam ayat yang lain pula, seperti barang yang diisyarat bagi yang demikian itu oleh setengah mereka itu dengan katanya. Nah ini nih, jadi wajib atas tiap-tiap yang mempunyai takdir itu mengenal dengan ambiyah para nabi atas jalan tafsir. Sungguhnya diketahui akan mereka itu di dalam ayat tilka hujjatuna. Nah itu setengah daripada mereka itu 8 orang, kemudian daripada 10 tinggal lagi 7. Jadi mulai 8, 10, 7, 8, 10, 7, pas jumlahnya sawih lah. Bermula mereka itu adalah Nabi Idris, Nabi Hud, Shu'aib, Saleh, demikian lagi Zulkifli, Nabi Adam, itulah sampai dan Nabi Adam sesungguhnya disurahkan mereka itu ya di Muhammad disuruhkan dia daripada segala rasul. Jadi itu nang sarawi Nabi itu nah. Dan wajib pula kita dikatakan bahwasanya Nabi kita itu daripada bangsa Arab, lagi bangsa Quraisy. Wajib kita beritikat ini, Nabi itu bangsa Arab, Nabi Muhammad nih bangsa Quraisy. Nah, dan bahwasanya namanya adalah Muhammad, bapaknya adalah Sayyidina Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, anak Qusay, anak Kilab, anak Murrah, anak Ka'ab, anak Du'ay, anak Walid, anak Fihir, anak Man, anak Alina, anak Nadir, anak Kinana, anak Huzaimah, anak Budrika, anak Ilyas, anak Muda, dan anak sampai ke Ma'dan. Ma'dan itu anaknya Adnan. Sampai ke sini ini paling sudah paling mampu bahasa itu paling dipagogani saya juga sekitar. Dan bahwasanya ibu Sidin adalah Sayyidatuna Aminah anak Wahab
habis itu sudah punya 63, umur kita tahun masih di 4 sudah tuh. Nah, di 4. Nah, jadi Sidin wafat di Madinah di rumah Siti Aisyah, dikuburkan di situ juga. Lalu Rasulullah di kamarnya Siti Aisyah. Nah, di sini makam Rasulullah. Kemudian 2 tahun lebih sedikit Abu Bakar Kuitan Aisyah, nah wafat juga, berkumpul di dekat Nabi. Nah, kayak ini juga. Nah, Nabi di sini Abu Bakar. Nah, ibu itu pengennya di Aisyah. Ini asalnya di rumah Aisyah nih, di rumah Aisyah. Nah, ketika Nabi dalam Abu Bakar wafat, kan ini laki seko kita. Ini Siti Aisyah kada maulah hijab, kada maulah tirai. Jadi sini kulit di dalam sini makna sini saleh, sini raja sini. Nah, ini ketika nah di dalam sini hanya Rasulullah kawan Sayyidina Abu Bakar. Nah, ketika Sayyidina Umar wafat juga, nah maka meminta kawan Aisyah untuk beratai Bapak kawan Nabi. Mestinya di sini Aisyah dia takut di sini. Cuma karena meminta Amirul Mukminin sebelum meninggal, maka mengumpulkan di sini. Nah setelah Sayyidina Umar, maka Siti Aisyah mulai tirai, mulai hijab. Kenapa bisa demikian? Karena Sayyidina Umar ini ada hubungan kerabat, ada mahram Siti. Pahamlah. Nah, ketika Nabi lawan Sayyidina Abu Bakar nih, yang dan yang laki ada hijab sini. Nah, setelah Sayyidina Umar maka timbulah hijab. Nah ini kan makanya kan kalau kita lewat di nantulakan berumrah di nampul kejuit ini kan lewat sini. Nah, sini masuknya aja dah. Ini sini Allah min riyadil jannah. Menjadi Nabi. Nah, bainal qabri wal mimbari, di antara kuburku dan mimbar sini nah, mimbar. Nah, tempat kubur Nabi. Nah, ini ada jarak sini. Nah, di sini orang kumpul sembahyang di Raudhah. Dan tidak bertolak dipanjangkan, mengusahakan badan melakukan rezeki, dapat dua akan berziarah ke kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sini mengucap salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar, assalamualaikum ya Sayyidina Umar. Jadi kita menjalani lewat sini, mungkin di Uganda sini jalan terus itu luas. Nah, namanya wilayah masjid Nabawi. Nah, sebelah sini karena keluar susun atau baki. Nah, ini baki Al-Ghar Bapak Ibu sini sahabat mengumpul. Salah satunya adalah sahabat Nabi Sayyidina Umar. Ya kan dijauhkan
Umar mikir lagi. Nah, ini satu pol. Berarti di sini kan lagi namanya kubah itu diisi perusahaan manggulnya. Kalau coba mantuk dan zaman dulu lah gurunya. Jadi beliau belajaran sebelum belajar enggak atau dan waktu guru sekumpul dia dulu ke kubur guru sama murid. Nah, akhirnya guru wafat dia, arwahnya memanggil ini. Kalau setelahnya tetap semua ubudiyah baru bagian pun dibahas sebelah sana ubudiyah sebelah sini. Ini kisah adalah Allah Subhanahu. Sedikit lagi nah. Dan bahwasanya Rasulullah itu di nafkahkan di negeri Mekah dan dibagikan di atas berbadannya pada umur 40 tahun dan dia pada Mekah, kemudian dari negeri itu 13 tahun maka pindah ke Madinah dan dia pada Madinah 10 tahun. Wafat karena dikubur pada tempat wafatnya Syed Aisyah dan adalah radhiyallahu anha dan adalah umurnya 63 tahun. Faedah menjadi maka wajib kita ikhtiarkan terlebih Allah dari segala makhluk atas infak itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan murad infak itu yaitu umum melengkapi bagi alam keluar dan alam sebelah daripada manusia dan jin dan malaikat di dalam dunia dan akhirat pada segala perkara kebaikan dan sekalian sifat kesampul. Dan telah ijma muslimun atas bahwasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam afdal daripada sekalian makhluk dan barang yang datang dia daripada tegak dan melebihkan dia Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la tabduluni adalah anbiya, jangan melebihkan mereka mengatakan atas anbiya. Nah, seperti sabda Nabi juga, la tabduluni ala Yunus ibnu Matta, jangan melebihkan kamu akan daku atas saudaraku Yunus anak Matta. Sampai ke sini. Nah ini kita dalam kajian tadi, nah, bahwasanya masuk 16 kaidah di bawahnya 16 etikat adalah jadi syahadat jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. 16
binafsihi wahdaniyah. Nah, ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima. Nah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kauno, arabidan. Nah, hadirun, muidun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakan. Nah, ini terulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ngarannya sifat maknawiyah. Maknawiyah ini disebut sifat karena sifat maknawiyah. Biar kita menghatinya tentang yang ini juga. Nah, ini kudrat, iradat. Nah, 7 ini karena sifat. Nah, sifat ma'ani. 5 ini karena sifat salbiyah. Ada ini karena sifat nafsiyah. Jadi waktu mau ucap asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah, nah ini nih dikandung kan nih di situ la ilaha illallah tadi. Lalu dihalusi lagi semalam. Ini 20 alasannya bahasa 1 tambah 5, 6, 6 tambah 7 berapa ya? 13 tambah 7, 20. Ini 6 wajib, ini sifat wajib. Lawanannya sifat mustahil pula berarti 22, ya kan? Mulai ada sampai ke sini ada kamu besok, mulai ke dada sampai ke besok tuh lawanan ini harus nih. Nah kalau ini 20, lawanannya 20. Nah kalau ada jadis bihaqillah ta'ala. Nah, jenis ini ujar sekitar fi'lu syai' minal mungkinat. Nah ini penting. Artinya memperbuat sesuatu dari sekali mungkin ini punya Islam Tuhan. Nah lalu ada lawanannya. Nah memperbuat sesuatu yang mungkin awal. Nah tarku atau kadang memperbuat, kadang menjadikan. Kalau jenis ini 2 kadangnya 20 tambah 2 22, tingkatnya 50. Apa idul iman ini ketika la ilaha illallah ini sudah 20 pulang dan jadi
teoritis tadi, menjadikan sesuatu non mungkin atau pada menjadi apa? Berlangsung dua. Itu kajian sifat 20 ini isinya. Nah lalu ada itikat ulang, itikat 8. Ini masuk itikat sudah. Keyakinan di hati 6 bulan. Berarti 22 sudah. Tambah 8 lagi. Nah, 1 tanda suhu ta'ala harus senang. Nah, anil al-ghurati fi af'alihi wa aqami. Bahasa kita maha suci Allah mengambil faidah dari apa nama Allah jadikan dan dihukumkan yang dihukumkannya. Ini wajib kita pakai keyakinan ini. Ini kan tadi sudah 20 wujud, tahu sudah artinya, tidak tahu artinya, bapak tahu artinya, membaginya pun bisa sudah. Wujud itu sifat manusia adanya. Bilanya kita bapak mukhalafah lil hawadits yang membinafsi wadaniat sifat salbiyah adanya. Ngarannya aja nang iya ini dua, paham lah? Nah lalu kudrat iradat ilmu ayat sama bahasa kalam ngarannya sifat ma'ani nang ini 7 nih. Nah kemudian kaunuhu kadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu ayyan, kaunuhu sami'an, basiran, mutakaliman 72. Jadi kalau ini artinya kuasa, berarti ini kadirun nih. Nah, yang kuasa, jadi yang aja terberhit. Artinya tak, amuninya ini iradat yang ini muridun, berarti nambah kehendak ngadarnya. Bila ini sifatnya sidin ilmu, nah maka alimun nang mengetahui. Ini sifat tahuan ilmu, pengetahuan. Hayat sifat hidup, berarti hayun nang hidup. Itu tambahannya. Bila inya sama, di sini mendengar, berarti sini sami'un yang mendengar, gitu tak. Bila di sini basar, di sini basirun yang melihat. Asalnya di sini sifatnya melihat, lalu sini bersifat ma'nawiyah juga. Nah, lalu ini juga bahasa kita semalam apa? Anggapan di hati. Anggapan di hati. Kita di hati menganggap, meyakini. Nah, makanya ini mau wujud bisikin ada di dalam sini. Jadi anggapan keyakinan di hati itu nang kuasa biar Tuhan naik, gitu tak? Nang kehendak biar Tuhan naik, nang mengetahui biar Tuhan, nang hidup biar Tuhan naik, nang mendengar biar Tuhan naik, nang melihat biar Tuhan naik, nang berkata biar Tuhan naik, nang berkata. Itu kita anggapan di hati kita terbentuk. Kalau kudrat iradat ilmu ayat sama bahasa ini artinya sifat ma'ani, makna. Nah, makanya ini wujud fil kharis, di luar ada kelihatan. Jadi makna kuasa Tuhan itu mana ya? Jadi ma'ani itu makna-makna. Kalau Tuhan bersifat kuasa, makna sifat kuasa itu nampak. Kalau kita maknanya Tuhan berkuasa, Tuhan berkehendak, Tuhan mengetahui, Tuhan hidup, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan berkehendak. Ini maknanya kan? Nah, nampak makna kuasa Tuhan, makna kehendak Tuhan, makna ilmu Tuhan, makna ayat Tuhan, sama Tuhan, besar Tuhan.
kita disuruh tuh menyaksikan hati nyatanya sifat Tuhan yang tunjuk ini. Namun ini kita tuh keyakinan tadi anda di dalam menganggap aku nang kuasa itu sidin, nyatanya kuasa sidin ya nang lawan ada ini. Misalnya kita beberapa kayaknya ini nyata kuasa sidin. Tentukan dulu. Jadi yang ini kita wajib memahasucikan Allah, suciakan sidin. Mengambil faidah, mengambil manfaat, apa yang sidin jadiakan dan apa yang sidin hukumkan. Ini seperti lawanannya kalau mustahil ulang. Nah yang mana jadi ini mustahilnya? Mustahil sidin mengambil faidah, mustahil sidin mengambil manfaat. Nah, ini satu ulang berarti jadi dua nih. Seperti ini jadi dua. Nah kemudian yang satu pula la taksira minal kainat. Ini bikuwati. Nah kada memberi bakas, kada memberi bakas. Kada memberi bekas segala kainat, kada memberi bekas segala sesuatu nang berkekuatan. Semuaan sesuatu nang berkekuatan itu kada memberi bekas. Lalu sebuting anunya pula, sebutingnya nomor duanya mustahil. Mustahil memberi bekas segala kainat dan berkekuatan dengan kekuatannya. Dua, empat. Selanjutnya pulang satu ada Allah taksira minal kainat bitaq'ihi. Nah, dengan tabiatnya kada memberi bekas sesuatu kainat itu, dengan tabiatnya. Jadi sesuatu yang bertabiat itu kada memberi bekas. Ini anda taksira minal kainati bitaq'ihi. Lalu yang keduanya ya mustahil pula. Mustahil segala sesuatu yang bertabiat itu memberi bekas dengan tabiatnya. Kayaknya contohnya ada misalnya lading itu kekuatannya apa? Melukai. Kalau api tabiatnya panas, nasi tabiatnya memanyangi. Itulah nasi nama menyanyi, Allah nama menyanyi. Itu Jadi berkeyakinan mustahil sesuatu yang bertabiat itu memberi bekas. Jadi kada memberi bekas segala sesuatu yang bertabiat itu dengan tabiatnya. Kada memberi bekas segala sesuatu yang berkekuatan itu dengan kekuatannya. Kalau lawan mustahilnya dua. Jadi satu ini dua. Sudah 6. Tadi di sini jumlahnya sudah 20, 42 atau teman-teman lihat tadi. Nah terakhir. Nah satu orang. Napa hudusul alam. Nah baru alam bahasa kita baru. Arti baru berubah alam. Duanya apa? Mustahil kadimnya. Nah alam ini mustahil Pak kadim. Nah lalu jumlahnya 1, 2, 8 tambah dengan ini 42 jumlahnya 50 apa itu 5. Ini ketika kita mengucap la ilaha illallah sadar kita nang dikandungnya nih la ilaha illallah ngini pang akidah nih paham?
Nah 50 ini dikandungnya oleh la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah iktikadna 50 ini. Nah, ayo sedikit lagi kita sudah bisa berbicara. Kita akan berbicara mengenai, kan ada sebuah kalimat man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa karena dirinya nafsahu arafa rabbahu. Man arafa, siapa karena dirinya, karena Tuhannya. Nah ini penting kita. Nah lalu dalam kajian itu, kajian kita adalah dalam agama kita itu ada yang disebut syariat. Nah ada yang disebut syariat, ada yang disebut hakikat, ada yang disebut makrifat. Nah, ini kita disuruh mengenal diri karena Tuhan. Nah, ini ada lagi kajian di sini. Satu ngarannya jasa, dua ngarannya nafsu, tiga ngarannya roh. Jadi ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Nafsu ini yang menggerakkan, menginginkan, menggerakkan tubuh. Jadi di awal kita ini ada jasa, ada roh. Itu simpul banget. Cuma ada Tuhan menjadikan nafsu lawan kita. Maka nafsu ini pun sama martabatnya 7. Nah, nafsu ini. Nah, lalu kita buktikan pula. Nafsu ini, nih, buktinya nafsu yang menggerakkan. Artinya semuanya memang Tuhan melakukan. Cuma kita supaya paham dan mengerti, kalau roh ini disambat amrun rabbi. Ini amrun roh, urusan Tuhan. Sekarang kita lihat jasad. Jasadnya atau disebut badan. Nah, ketika badan ini tidur, maka nafsu ini kada aktif. Inya ini kada menggerakkan. Nah, lalu matanya kada aktif, telinganya kada aktif, montongnya kada aktif, jangan. Penglihatnya kada aktif. Nah, ilmunya kada aktif, iradatnya kada aktif. Nah, samanya kada aktif, basarnya kada aktif, kalamnya kada aktif. Nah, maka ketika orang tidur, ini kada aktif nafsunya. Tetapi rohnya orang nangguring itu ada. Lalu ngarannya roh idhafi. Arti idhafi itu roh ini disebut hayat, hidup. Kalau roh ini kada ada lagi di awal kita, mati. Tetapi kalau nafsu ini kada aktif lagi, bukan berarti ada mati. Makanya ada orang mati suri, makanya ada orang pingsan. Orang pingsan nafsunya kada aktif, orang guring itu nafsunya kada aktif, orang mati suri itu nafsunya kada aktif. Tapi jasadnya ada, rohnya ada. Tetapi ketika nafsunya ini diaktifkan lagi oleh Allah, maka
orang nanta guring itu bangun. Orang mati suri tadi hidup kembali. Ini mengenai disebut nafsu. Ini memang nafsu ini tujuannya hakikat. Ini kepada ma'rifat. Nah, sedangkan syariat ini kepada, makanya disebut syariat, ada fikih, itu kajiannya berarti hubungannya lawan badan. Nah, ketiga-tiganya ini kada bisa terbalik, terbalik. Ada kalau ma'rifat terdahulu hanya syariatnya muncul kada bisa. Ini mesti berkolaborasi, berimbang antara syariat, hakikat, ma'rifat. Kenapa ada tarikat? Tarikat ini adalah satu metode, satu sistem mengamalkan syariat. Kalau kita tahu ilmu sembahyang, kita kada sembahyang, berarti kada bertarikat dengannya. Tarikat itu adalah melakukan sebuah apa yang ingin ketahui dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut bertarikat. Nah, beda lagi menurut pandangan orang-orang yang hendak menuju Tuhan. Lalu karena sistematis atau cara metode. Nah, di sini syarikat ada disebut, tapi yang disebut hakikat. Jadi hakikat manusia, kalau nafsunya ini jiwanya, kan ada, kalau bahasa sederhana zahir batin. Nah, itu zahir batin. Makanya dalam kajian ilmu tasawuf, orang yang beribadah itu ada ikhlas, laksana jasad kada bernyawa, laksana awak kada berroh. Jadi roh itu adalah ikhlas dalam ibadah. Nah, kenapa orang yang kada ikhlas itu disebut seperti orang yang mati? Orang yang ingat Allah inilah yang disebut orang yang hidup. Orang yang mengingat kuasa Tuhan, kehendak Tuhan, ilmu Tuhan, hayat Tuhan, sama Tuhan, bahasa Tuhan, kalam Tuhan. Inilah yang disebut nafsul mutmainnah. Kan nafsu itu ada disebut mutmainnah, ada yang lawamah. Nah, saya 7 semalam. Nah, sedangkan roh ini artinya hayat. Makanya roh ini min amri rabbik wa yas'aluna ka'anir ruh min amri rabbik. Ini urusan Tuhan. Jadi kalau kita itu satu detik aja kada diurusi Tuhan, mati kita. Jadi ketika roh kita ada di sini, biasa kita ini, maka kita ini senantiasa diurus oleh Tuhan. Nah, lalu untuk mendapat bergerak tadi, melakukan sesuatu, ini nafsu ini punya peranan. Makanya hawa nafsu, ini kita berkata nafsu ini kita tahu dimati karena memang ada di diri kita. Nah, dapat mengendalikan nafsu ini nantinya adalah akal. Nah, ini kajian akal. Nah, akal ini dalam Al-Quran disebut nur. Nur. Nah, jadi dengan akal inilah perbedaan manusia dengan binatang. Ya. Bedanya manusia dengan binatang itu akal. Dan karena manusia itu dapat menggunakan akalnya dengan baik, maka binatang apapun, walaupun binatang itu kenal awalnya, binatang itu besar, binatang itu membuat mudarat kepada makhluk lain, tapi sudah bila melihat akan manusia, dia akan lari. Kenapa? Dia takut. Kenapa? Yang sempurna menggunakan akal itu manusia, bukan binatang. Yang digajah kan, mau ada manusia ini buka, singa ada manusia buka. Kenapa? Karena instingnya binatang itu mengetahui akan kecerdasan manusia di dalam menggunakan akal. Akal inilah yang mengenal Tuhan. Lalu disebut roh Rabbani. Nah, roh yang mengenal Tuhan karena Rabbani, akal Rabbani. Nah, akal Rabbani. Jadi akal Rabbani inilah yang mengenal Tuhan.
inilah nang makrifat kepada Tuhan. Bila ia mengenal dirinya, nah jadi kenali dulu diri kita, nafsu kita nih kenali, maka dia akan terkenal Tuhannya. Kan disuruh mengenali roh pada, tapi harus mengenali nafsu. Karena sudah dinyatakan oleh Tuhan, roh itu urusan aku. Karena silahkan mengaji tentang roh sampai mati kepada tahu, kepada akan pernah melihat dan kepada menemukan apa itu roh. Silahkan, karena Tuhan sudah nyatakan tentang roh itu urusanku. Kalau urusan Tuhan, siapapun yang tidak bisa mengetahui tentang apa tentang Allah kehendak ini. Nah, sedangkan nafsu ini, nah ini yang disebut siapa kenal dirinya, jiwanya, maka dia akan kenal Tuhan. Ini yang disebut mengenali kesadaran dirinya adalah hamba Allah, Abdullah. Panjang tapi nyanyok di sini aja dulu. Kita berusaha mau. Nah, ini. Jadi nama mengenali tadi lawan Tuhan adalah akal. Nah, disitulah predikat manusia naik bisa menjadi asalnya inya itu menjadi orang yang bernafsu amarah. Lalu bagus karena ilmu, lalu nafsunya lawamah. Imbah itu bagus lagi naik menjadi nafsu. Nah, kan ada nafsu sayyi'ah, nah, ada nafsu amarah, nah, ada nafsu mutmainnah. Ada sampai sama nafsu radiyah. Ada lagi nafsu mardiyah. Itu artinya jiwa yang mengenal Tuhan itu. Dengan akal itulah manusia bisa mengenal Tuhan. Itu luas kajiannya, tapi dasarnya akal dulu. Makanya kajian ilmu tauhid adalah berkait dengan hukum akal. Arti wajib dalam kajian ilmu tauhid adalah mengarang wajib dalam kajian ilmu tauhid. Nah, arti wajib itu ada gambar di dalam akal bunda akan ketiadaannya. Itu arti wajib ada. Itu Allah wajib ada. Allah wajib bersifat wujud. Berarti di akal kita itu ada gambar akan ketiadaan Allah. Karena wajib adanya. Nah mustahil kena ada gambar di benak aku akan ketiadaan Tuhan. Ada gambar dulu tak kok Tuhan Tuhan ada. Nah jadi nang mustahil, nang wajib dan nang harus. Itu kajiannya ilmu akal. Nah akal inilah nama mana Tuhan. Jiwa inilah nama mana Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami, istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, dalam beristighfar, dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada Nabi, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami dan berkah kedua orang tua kami. Ya Allah, matikan kami bertahan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ta'ala kita ikhlas minta reza atul ma'ad lahir batin dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya